Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh teman-teman YouTuber. Hari ini saya akan memulai untuk memberikan informasi terkait uji analisis di dalam SPSS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan analisis uji regresi linier sederhana, di mana kita ketahui bahwa uji regresi linier sederhana merupakan sebuah metode pendekatan untuk pemodelan pengaruh antara satu variabel dependen atau variabel bebas dan satu variabel independen atau variabel terikat. Jadi di dalam uji regresi linier ini kita membutuhkan dua variabel, di mana satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Kemudian untuk sebelum kita melakukan uji regresi linier sederhana ini, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, karena kalau syarat ini belum dilakukan, maka uji regresi linier sederhana ini tidak bisa dilakukan. Nah, apa saja syaratnya? Yang pertama, kita harus melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pada instrumen penelitian yang sudah kita dapatkan datanya. Kemudian yang kedua, setelah dinyatakan valid dan reliable, kita melakukan syarat yang kedua, yaitu melakukan uji normalitas data dan uji linearitas data. Jadi dua syarat ini, baik itu validitas dan reliabilitas dan normalitas serta linearitas, itu wajib dilakukan sebelum kita melaksanakan uji regresi linier sederhana. Kemudian, setelah kita mengetahui syarat untuk uji regresi linier sederhana ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan dari hasil output, ya, dari hasil output pengolahan data menggunakan SPSS untuk uji regresi ini. Nah, pengambilan keputusan itu didapatkan dengan cara kita membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Di mana yang pertama adalah jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel X atau variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel terikat. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel X atau variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel terikatnya. Setelah kita mengetahui pengambilan keputusan untuk regresi ini dan dinyatakan mereka memiliki pengaruh, maka untuk melihat seberapa besar pengaruh itu, maka kita akan melihat juga untuk tabel output koefisien determinasi. Nanti kita akan melihat nilai R-square-nya untuk menentukan seberapa nilai untuk pengaruhnya. Baik, kita akan langsung saja untuk mempraktekannya. Yang pertama, kita harus menyiapkan data dalam bentuk Excel. Nah, ini ada beberapa data bentuk Excel yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama, ada variabel motivasi di sini sebagai variabel bebas. Kemudian ada lagi variabel disiplin sebagai variabel terikat. Nah, ini data masih dalam bentuk Excel. Nah, ini kita copy paste saja. Ini copy paste saja di SPSS-nya. Nah, kita masuk ke data view. Ini ada data view, ada variabel view. Kita masuk ke data view, kita copy paste di sini. Ya. Kemudian begitupun yang kita lakukan untuk variabel terikatnya. Kita copy paste. Ini kita copy paste.
Kemudian kita atur di variabel view-nya. Di variabel view-nya ini name-nya kita sesuaikan dengan variabel yang ingin kita tentukan. Misalkan di sini variabel X, di sini variabel Y. Kemudian desimalnya kita nolkan, Kemudian pada label adalah penamaan dari variabel X tersebut. Misalkan di sini motivasi yang di bawahnya disiplin. Nah, setelah itu yang lain kita biarkan saja, tidak usah dirubah-rubah. Setelah itu kita kembali lagi ke data view. Nah, apabila kita mau data view ini sudah berubah ya, sesuai dengan apa-apa yang kita edit di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Oke, ketika sudah muncul kotak dialog seperti ini, motivasi variabel X kita masukkan ke independen, dan disiplin kita masukkan ke kotak dependen. Ya, jadi setelah ini langsung kita oke. Nah, ini teman-teman, kita melihat. Oke, nanti kita akan melihat berdasarkan pengambilan keputusan di sini. Oke, dah. Ini output dari hasil uji regresi linear sederhana. Nah, ketika kita sudah mengetahui outputnya ini, langkah selanjutnya adalah kita melihat pada tabel ANOVA. Nah, ketika kita melihat pada tabel ANOVA, di situ kita bisa menentukan nilai F hitungnya itu di 79,164, kemudian nilai signifikansinya 0,0. Apabila kita melihat dari dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, atau dengan kata lain, variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian yang kedua, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel X atau variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau variabel terikat. Nah, apabila kita cermati dari tabel ANOVA, itu kita mengetahui nilai signifikansinya adalah 0,000. Artinya nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Ini ya, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwasannya variabel-variabel yang kita gunakan, yaitu tadi variabel X-nya motivasi, kemudian variabel Y-nya adalah disiplin, itu memiliki pengaruh karena nilai signifikansi pada tabel ANOVA ini menunjukkan nilai 0,000. Ini ya. Kemudian setelah itu, ketika kita sudah mengetahui nilai signifikansi dan ternyata kesimpulannya memiliki pengaruh, lalu seberapa besarkah nilai pengaruh tersebut? Nah, untuk melihat seberapa besar nilai pengaruh tersebut, kita dapat melihat pada tabel model summary. Di sini ya. Ini model summary. Di model summary ini itu ada tabel-tabel yang bisa kita gunakan. Tapi untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, kita akan cukup melihat pada nilai R-square-nya ini. Nilai R-square-nya ini itu pada poin 0,832. Nah, ini dapat diartikan bahwasannya pengaruh antara variabel motivasi, yaitu variabel bebas, dengan variabel terikatnya, yaitu disiplin, itu memiliki pengaruh sebesar 83,2% atau 0,832 atau 83,2%. Artinya pengaruh variabel bebas motivasi itu memiliki pengaruh sebesar 83,2% ke variabel terikat, yaitu disiplin.
Sisanya sekitar 16,8% itu dipengaruhi oleh variabel yang lain, yang mana variabel itu tidak kita ukur. Karena yang kita ukur hanya dua variabel itu, yaitu variabel bebas motivasi dan variabel terikatnya disiplin. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat kalian gunakan untuk berlatih uji regresi linear sederhana. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan uji regresi linear ini, silahkan komentar di kolom diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.